Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Suryo di Ningrat, Huta Barat. Adapun kajian kita hari ini adalah manusia yang mengenal Allah secara utuh dan sempurna. Oke, kita lanjut saja. Manusia yang mengenal Allah secara utuh dan sempurna, tentu ini harus memiliki dasar ilmu yang kuat. Kenapa? Karena manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini nanti akan memiliki ciri sifat yang berbeda-beda. Sifat yang berbeda-beda ini saya kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah jika manusia tersebut mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keilmuan yang dia miliki tanpa didasari oleh prinsip-prinsip disiplin ilmu, tentu akan sombong. Kita banyak menjumpai, mendengar manusia-manusia yang telah sampai atau telah mengenal Tuhan, perilaku dan sikapnya dan tutur katanya tentu akan tidak sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Karena apa? Karena didasari oleh kesombongan. Karena merasa telah sampai, maka dirinya tanpa dia sadari akan sombong, congkak. Kita banyak jumpai, baik di masyarakat kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Karena tidak bisa lagi dia membedakan antara diri dia dengan Tuhannya. Sehingga dia berperilaku, bersikap, tidak tahu mana yang baik, mana yang benar. Karena bagi dia semua sama. Nah, justru kita tidak berkeinginan memahami daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsep pemikiran yang seperti ini. Kita banyak jumpain kan? Nah, jadi harus hati-hati dan waspada. Yang kedua, memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala atau manusia yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah manusia yang rendah hati atau namanya tawadu. Karena implementasi ataupun perilaku sikap kita yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu perilaku dan sikapnya, tutur katanya akan tercermin ke pribadi dia, sehingga menularkan kepada keluarga, teman, sahabat, masyarakat, dan sosial. Tentunya juga bermanfaat bagi nusa dan bangsanya. Banyak sekali kita jumpai manusia-manusia yang mengaku yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang saya bingung, bagaimana mungkin seorang manusia mengaku sampai kepada Allah, telah sampai kepada Allah. Jika dia telah sampai kepada Allah, lantas Allahnya siapa? Karena di sini agak sedikit bertolak belakang dengan pola pikir kita. Kalau dia telah sampai kepada Allah, tentu dia Allahnya dia. Terus kalau dia telah sampai, mau ngapain? Apakah dia ingin menjadi Tuhan? Ataukah dia ingin menjadi sakti? Atau ingin saingan Tuhan? Atau apalah namanya? Tentu ini kan bukan yang kita harapkan. Inilah bentuk-bentuk doktrin, dogma, pola pikir yang keliru dalam memahami daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya memahami daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sesulit yang kita bayangkan, tidak sejelimet yang kita pikirkan. Sebenarnya itu sangat sederhana sekali, cuman memang prakteknya yang sulit.
Sahabat-sahabat antara yang cintai dan sangat saya sayangi, di sini kita harus ada namanya ilmu kuat. Bagi kita nama-nama Allah sudah jelas ada 69, banyak itu namanya. Kita cukup mengimaninya saja. Ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, ada itu sifat-sifatnya. Ada namanya Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya kan, ya Waliyu. Jadi kadang-kadang proses daripada pemahaman Allah Subhanahu wa taala ini terkadang dibahasakan atau diartikan oleh seorang guru spiritual itu, retorika daripada bahasanya terkadang membuat kita pusing, kadang membuat kita bingung, sehingga kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka di sini saya katakan sebenarnya tidak usah bingung, tidak usah ragu, karena sesungguhnya mengenal Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya tidak ada seorang pun ataupun seorang guru spiritual yang mampu menyampaikan kita kepada Allah. Karena Allah sendirinya nanti akan membukakan daripada cahayanya kepada kita jika kita bersungguh-sungguh ingin mendekatkan diri kepada Dia. Nah, sebenarnya proses daripada spiritual itu sendiri, olah batin, olah zikir, olah tawaju atau namanya itu beriktikaf, ya kan, semedi segala macam, adalah satu bentuk olah batin yang memang kita proses diri kita supaya kita mendapatkan cahaya Tuhan. Maka itu tadi sebenarnya kembali kepada sejati dirinya kita. Jika Allah telah berkehendak, Allah sendiri yang akan mengangkat kita ataupun yang namanya menjumpai kita. Jadi tugas kita sebenarnya mencari simpatinya Tuhan, bukan mencari Tuhan. Maka beda itu diperlihatkan sama melihat. Jadi mindset kita itu harus baik dan benar. Terkadang memang ya kita ini sudah ke doktrin duluan, sudah ke dogma duluan. Kita anggap seorang guru spiritual dengan berbicara retorika daripada tutur bahasa ketuhanan, kita langsung percaya. Kepada saya pun sahabat-sahabat tidak usah percaya, tapi gunakanlah akal sehat kalian dalam berpikir, dalam bertindak, berperilaku. Kalian bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, disinilah namanya tugasnya iman. Iman ini pembeda antara hak dan batil. Mana yang hak, mana yang batil. Imanlah yang berbicara, bukan keyakinan. Karena keyakinan ini bisa salah, bisa benar. Masih ada dua pilihan di situ. Tapi kalau sudah menjadi iman yang berbicara, maka ada satu pilihan. Makanya di Quran itu ada larangan, ada perintah. Ada juga hikayat. Nah, kalau sudah perintah jangan dilanggar. Ya kan? Kalau sudah larangan juga jangan dilanggar. Nah, kita sebagai manusia yang berproses dalam pencarian daripada kesejatian diri kita harus benar-benar kita pahami. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, berdoalah kepada Tuhan sebanyak-banyaknya, siang dan malam. Tirakatlah, berzikirlah. Ikutilah guru-guru yang memang dia perilakunya baik, ya kan, sikapnya juga baik, bukan karena kepentingan pribadi gurunya. Batin yang ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Masih banyak guru-guru seperti itu. Saya yakin sahabat-sahabat dalam proses daripada kebatinan, Allah pasti melihat itu baik sesungguhnya baik atau tidak baik, maksud saya. Jadi Allah Maha tahu. Jadi sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, teruslah kuatkan tekad kita supaya kita itu terus mengharap daripada ridho Allah. Jangan sampai dalam proses pembelajaran spiritual kita bingung, kita galau. Tidak usah, yakinlah, bermunajatlah di tengah malam,
di keheningan malam, berdoalah kepada Allah. Maafkanlah diri kita jika memang diri kita ini salah. Mohon ampunlah kepada Allah. Katakanlah kepada diri kita, hai diriku yang hina, yang selama ini kau mencari Tuhan, entah kemana, berguru entah kemana, duit sudah habis, meninggalkan anak, istri, keluarga, bahkan mungkin pekerjaan, berada di jalan Allah, mencari ridhonya Allah. Sekarang kamu diam, tenang, dengarkanlah isi suara hati kita. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekeliruan, kesalahan kita selama ini dalam memahami daripada konsep daripada ketuhanan Dia, yang telah kita menzolimi diri kita sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, mohon ampun. Berilah diriku ini petunjuk, berilah diriku ini hidayah, berilah diriku ini cahayamu ya Tuhan. Tambahilah ilmu pengetahuanku, karena sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang mampu mengantarkan aku kepada dirimu selain dirimu kepadaku ya Allah. Ya Allah, ajarilah aku seperti mana Engkau mengajari hamba-hambamu yang soleh pada zaman dahulu. Baik sekarang, ajarilah aku, masukkanlah aku dalam golongan-golonganmu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ini lemah, aku ini doif, aku ini tidak memiliki apa-apa. Sadarkanlah bahwasanya diri kita ini memang tidak memiliki apa-apa. Hanya pertolongan dan hidayah Allah yang kita harapkan. Mohon ampun ya Allah, maka berikanlah hambamu ini cahayamu, sehingga dengan cahayamu diriku ini bisa berjalan, bisa bicara, bisa melihat. Mohon ampun ya Allah. Nah, sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, inilah bentuk daripada kepasrahan diri kita kepada Allah dalam doa kita, dalam kesabaran kita, dan juga dalam penantian kita. Jadi sahabat-sahabat, dalam memahami konsep ketuhanan ini tentu harus menyadari kita harus berilmu, memerdekakan pola pikir kita. Jangan terbelenggu dengan kotak-kotak, dengan pemahaman-pemahaman yang selama ini. Buktikanlah apakah pemahaman kita selama ini benar atau tidak. Maka ada 3 tahap prosesnya, yaitu mengkaji, yaitu maksud saya mengaji, mengkaji, yaitu uji kaji. Jadi ada 3 tahap. Jadi yang terakhir itu adalah pengujian sebenarnya. Kita juga menguji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah itu memang ada atau tidak? Banyak akan terbukti dalam proses perjalanan kehidupan kita sehari-hari, baik sadar maupun tidak sadar. Jika memang konsep daripada ajaran kita selama ini keliru, maka perbaikilah. Jangan berlama-lama di situ. Takutnya nanti berlama-lama di situ kita menjadi manusia yang mengenal Allah secara dalam posisi yang negatif, maksud saya. Jika posisi yang negatif kita mengenal Allah, akan menjadi sombong, angkuh, congkak, merasa paling benar, tidak ada yang setara dengan diriku, karena sudah manunggaling, mindsetnya keliru dan salah. Itu yang kita takutkan. Jika terbukti memang kita sudah sampai kepada Allah, tentu perilaku dan sikapnya pasti benar, karena kita tahu orang-orang yang dekat kepada Allah tentulah orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang salah. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, di sini saya hanya menyampaikan. Jadi kita berbagi, bercerita apa yang menjadi pengalaman pribadi saya dalam mencari daripada ilmu ketuhanan ini adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selainnya. Inilah menjadi kunci utama kita. Kita pasrahkan secara total jiwa kita, pikiran kita, hati kita hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Maka pertolongan Allah pasti akan datang.
Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat-sahabat jika ada perkataan ucapan saya yang salah, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.